Kalau nanti ke burung sahabat dalam keadaan yang kurang sehat atau kurang fit, itu akan menghambat ya, atau akan memperlama ya kenari itu untuk birahi atau untuk produksi ya, karena kenari yang kurang sehat itu adalah salah satu faktor ya, faktor yang... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel saya Yoko Kanari. Salam sejahtera buat kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, amin ya. Karena kalau kita sehat, otomatis kita insya Allah bisa merawat burung kita dengan maksimal. Alhasil mudah-mudahan nanti hasilnya juga ikut maksimal, berjalan dengan lancar. Pokoknya saya doakan buat teman-teman semuanya lah ya, yang lagi usaha ternak kenari, khususnya yang lagi belajar ya, proses belajar, mudah-mudahan nanti dilancarkan lah, pokoknya segala urusannya, kendalanya semua lancar, amin. Oke sahabat, jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai kenari ya, kenari betina siapan ya atau tembean ya, karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang bertanya ya mengenai kenari tembean ya. Jadi nanti apa saja yang harus kita lakukan, terus langkah-langkahnya apa saja supaya nanti bisa cepat produksi, mudah-mudahan, amin. Terus setelah itu juga nanti saya akan berbagi pengalaman yang mengenai kendala yang sering sekali dialami oleh kenari betina siapan atau tembean ya. Pokoknya sahabat tetap simak ya video saya. Oh ya, yang sudah dukung channel saya ini dengan cara subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dibalas lah dengan usahanya jadi tambah lancar, yang lancar jadi tambah lancar. Terus yang baru bergabung jangan lupa tolong tekan tombol subscribe-nya supaya saya kedepannya bisa memberikan ya, atau bisa intinya bisa bermanfaat, kita bisa berbagi pengalaman ya, intinya seperti itu. Pokoknya tekan tombol subscribe-nya jangan lupa. Pokoknya tetap simak video saya sampai selesai. Untuk poin pertama, saya akan bahas mengenai kenari betina siapan ya atau tembean supaya nanti bisa cepat produksi ya, atau cepat birahi supaya bisa kita kawinkan sahabat. Jadi rawatan saya yang pertama adalah saya selalu melakukan tip yang pertama nih, melakukan proses pengembunan sahabat. Karena menurut saya pengembunan itu sangat penting ya. Saya anggap sebagai sebuah terapi lah, terapi di pagi hari ya. Di pagi hari begitu kita embun, dia mendengarkan kicauan burung di alam liar ya, itu sama saja menurut saya bisa mendongkrak ke birahi ya, birahi supaya nanti kenari kita cepat birahi juga. Jadi intinya pengembunan buat saya itu sangat penting. Saya lakukan biasanya di pagi hari setelah sholat subuh ya, jam 5 pagi saya embun, rutin ya. Tapi kita lihat keadaan atau kondisi ya, kalau memang memungkinkan untuk kita embun ya kita embun. Tapi kalau misalnya angin lagi terlalu kencang ya, jadi jangan diembun. Karena apa? Karena nanti kita paksakan, nanti kenari kita malah kan sakit sahabat. Jadi kalau memang keadaan dan situasi memungkinkan baru kita embun, sebisa mungkin ya, rutin ya. Karena ini kenari betina siapan ini benar-benar perawatan harus ekstra ya. Itu tip yang pertama dari saya adalah melakukan yang namanya pengembunan. Oke. Terus tip yang kedua sahabat, oh ya, sambil ngerokok kita bincang-bincang santai lah ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Pokoknya yang kira-kiranya ada menurut sahabat-sahabat ada benarnya silahkan diambil, tapi kalau misalnya yang kurang pas atau cocok boleh ditanam dulu sahabat. Itu yang pertama dari saya tadi, proses pengembunan. Terus setelah pengembunan, tip yang kedua dari saya adalah penjemuran sahabat. Penjemuran saya lakukan ya dari setelah tadi pertama diembun, terus kita jemur ya, langsung kita proses penjemuran dari jam 5 kita embun, terus menunggu matahari keluar. Biasanya sekitar, kalau tempat saya sih jam 6:30 matahari sudah mulai keluar sahabat. Jadi setelah matahari keluar, terus burung kita mandikan sahabat, mandikan ya, rutin ya, kita kasih cepuk ya, cepuk supaya nanti burungnya mandi. Tapi kalau misalnya ada beberapa burung yang kadang-kadang susah mandi ya, sudah kita kasih cepuk untuk mandi, ada beberapa burung yang tidak mau mandi ya, harus kita akalinnya seperti apa. Kita semprot, kalau saya diakalin dengan semprot embun dulu sedikit aja, biasanya untuk memancing. Kalau sudah bulunya sedikit basah, biasanya dia langsung mau mandi sahabat. Jadi langsung begitu mandi, sudah mandi kita jemur sahabat. Jemurnya untuk tempo waktunya saya ditambah sahabat. Yang biasanya saya jemur
sampai sekitar jam 8 ya, jam 8 bahkan setengah 9. Untuk khusus untuk kenari betina siapan ini jemurnya saya tambahin sahabat, bahkan saya sampai jam 10 ya, jadi kurang lebih itu berarti sekitar 3 jam lah, karena ini lebih lama penjemuran. Ini lebih bagus sahabat, ini untuk mendongkrak birahi juga sahabat. Jadi penjemuran kita, waktu penjemuran kita tambah sahabat, nggak masalah, tapi kita harus cermat dan teliti ya sahabat. Karena apa, menurut pengalaman saya ada beberapa kenari kalau kita jemur terlalu lama itu yang terjadi adalah kakinya memerah ya, atau murat merah. Jadi ada beberapa kenari yang saya jumpai seperti itu. Jadi kalau memang sahabat kenarinya yang problemnya seperti itu, begitu jemur beberapa, misalnya baru 1 jam sudah memerah atau murat, lebih baik jangan terlalu lama lah ya. Jadi kita cabut, pokoknya kita pantau, kalau begitu kakinya sudah memerah langsung kita masukkan aja. Tapi kalau kakinya yang aman, normal, tempo penjemuran sahabat tambahin tidak masalah, sampai jam 10, 3 jam nggak masalah, bahkan 10 lebih nggak masalah sahabat. Itu jadi yang pertama tadi pengembunan, terus penjemuran sahabat. Kita ngerokok dulu sahabat. Oke, jadi setelah penjemuran ya, kita langsung bahas tip yang ketiga sahabat. Tip yang ketiga sahabat yaitu mengenai asupan pakan ya. Sekarang kita bahas pakan biji-bijiannya dulu. Kalau saya menggunakan pakan kiloan, tetapi sudah saya racik sendiri ya. Jadi saya ada tambahan seperti madu, seperti telur, seperti minyak ikan. Itu lebih bagus ketimbang kita beli di pasaran yang kiloan terus kita sajikan. Pastinya lebih bagus kalau kita ngeracik sendiri sahabat. Jadi untuk pakan biji-bijian kita sedikit naikkan sedikit ya, yang lebih kencang sedikit. Jadi misalnya nih, saya lakukan hari pertama dan kedua saya memakai pakan racikan saya sendiri. Terus hari ketiganya sahabat, saya menggunakan pakan prestik ya. Prestik itu banyak lah di pasaran itu, yang satu kaleng sekitar, kalau tempat saya sekitar 35 sampai 40 ribu sahabat. Jadi untuk hari ketiga saya kasih prestik ya. Karena apa? Karena di dalam prestik itu sudah terdapat yang namanya biji fumayin. Biji fumayin itu sangat bagus, yaitu untuk meningkatkan birahi itu sendiri sahabat. Jadi untuk hari ketiga saya menggunakan prestik. Terus untuk hari keempat, kelima saya menggunakan pakan racikan saya sendiri. Itu nanti untuk hari keenam saya menggunakan prestik lagi. Intinya dalam 1 minggu saya menggunakan, ada 2 hari menggunakan pakan prestik sahabat. Itu supaya mempercepat ya, mempercepat supaya kenarinya cepat birahi sahabat. Karena yaitu biji fumayin itu sangat bagus ya. Itu tentang pakan bijian. Terus sekarang kita bahas EF-nya. EF-nya terus kalau untuk EF, kalau untuk sawi hijau ya, sawi hijau. Sawi hijau kebetulan saya ini ada kenari merah lokal, terus ada kenari posturnya juga, ada beberapa postur. Yang postur juga ada ya, F1, F2 betina. Kebetulan kemarin saya beli siapan, alhamdulillah sekarang sudah produksi sahabat. Jadi untuk khususnya yang kenari postur untuk sawi hijau ya, sawi hijau saya menggunakan sayur sosin ya, ya mau sosin mau paco itu nggak masalah, sama aja sahabat. Saya berikan sawi hijau itu dalam 1 minggu 2 kali. Karena apa? Karena kalau terlalu sering ya tiap hari, nanti efeknya bisa kotorannya bisa berair ya, nanti malahan bukannya burung kita cepat birahi atau produksi, malah burung kita sakit. Khususnya untuk posturan. Sama kenari merah lokal ini ya, saya berikan sawi hijau itu 2 hari sekali. Jadi sawi hijau ya, untuk sawi hijau itu. Terus untuk telur puyuh sahabat, telur puyuh saya berikan dalam 1 minggu itu 2 kali. 2 kali ya, 2 kali. Jadi 1 butir kita potong ya, kasih setengah. Seminggu 2 kali kita kasih telur puyuh ya. Telur puyuh itu juga sangat bagus ya, meningkatkan birahi juga itu telur puyuh. Untuk EF-nya itu. Terus sesekali mungkin saya kasih juga jagung manis ya, jagung manis paling itu seminggu sekali sahabat. Untuk jagung manisnya itu mengenai EF-nya sahabat. Oke, itu mengenai asupan pakan ya. Tadi mengenai pakan biji-bijian ya. Jadi intinya kita harus naikkan sedikit agak kenceng ya, diselang-seling ya.
Terus untuk EF-nya itu tadi sawi hijau ya, saya menggunakan sosin ya. Terus kita kasih telur puyuh ya, seminggu 2 kali. Jangan terlalu sering, nanti kalau terlalu sering EF-nya misalnya yang telur puyuhnya, takutnya nanti kenari kita malahan ngelemah. Kalau ngelemak udah susah lagi, lebih lama lagi. Walaupun nanti misalnya sampai toh kawin, itu pun kadang-kadang bertelurnya agak susah sahabat. Kita harus melakukan yang namanya perawatan khusus ya untuk menghilangkan lemak itu sendiri sahabat. Oke, terus sekarang tip yang selanjutnya sahabat. Tip yang selanjutnya adalah kita berikan sarang ya, sarang di dalam box ternak ya, di dalam box ternak ya. Dalam box kita pancing dengan yang namanya sarang. Sarang kita buatkan sarang ya. Khususnya kenari tembayan ini karena dia baru belajar ya, jadi kita perlu yang namanya membuatkan sarang ya. Di video saya yang pertama itu juga ada bagaimana cara membuatkan sarang untuk kenari betina siapan. Boleh sahabat cek aja di video saya yang pertama ya. Jadi kita perlu yang namanya membuatkan sarang sahabat. Karena apa? Supaya nanti dia memancing untuk birahi juga sahabat. Setelah kita buatkan sarang, kita pancing dengan sarang, terus kita lakukan pemberian ya. Pemberian itu kalau saya menggunakan alasnya menggunakan koran. Selain koran, saya bisa tambahkan lagi seperti tisu ataupun kapas ya. Itu juga sangat bagus supaya itu belajar mengangkut sarang ya, supaya nanti juga bisa untuk meningkatkan birahi si kenari betina siapan itu sendiri sahabat. Yaitu kita pancing dengan sarang, terus kita kasih juga tisu, terus kapas. Itu penting sahabat. Itu pengalaman saya seperti itu. Karena kalau kita nggak buatkan sarang, kadang-kadang dia masih susah ya. Pengalaman saya, dia membuat sarang itu bukannya membuat sarang, malahan yang terjadi yang di kotak sarangnya itu malahan serabutnya diacak-acak sahabat. Jadi kita buatan khusus kenari betina siapan ya, cara membuat sarang ya. Pokoknya sahabat cek aja di video saya yang pertama. Jadi kita harus benar-benar bikin buletan, terus sampingnya kita kasih lakban supaya nanti tidak diacak-acak lagi. Tapi pun ada sedikit ya, walaupun kita buatkan juga kadang-kadang diacak-acak lagi ya, kita buatkan lagi karena dia baru pertama belajar. Nanti kalau yang produksi yang kedua pasti dia udah pengalaman, pasti sudah bisa sahabat. Itu adalah tip yang selanjutnya, yaitu kita pancing dengan sarang ya sahabat ya. Sarang pokoknya kita harus buatkan, itu penting sahabat. Terus tip yang selanjutnya yaitu tentang kebersihan kandang sahabat. Pokoknya untuk kebersihan kandang selalu kita jaga ya. Karena apa? Kalau kandang terlalu kotor, misalnya sampai, apalagi kotorannya yang lagi proses sedikit berair ya. Karena betina siapan ini kan prosesnya belajar supaya mengangkut sarang ya, dari alas dibawa ke tempat sarangnya ya. Kalau kandangnya terlalu kotor, pasti dia berpengaruh juga sahabat. Jadi usahakan untuk kandang ya, kandang selalu bersih ya. Untuk kandang harus selalu bersih sahabat, usahakan dicek ya, jangan kita bersihkan kandang seenaknya, seingatnya kita ingat baru kita bersihkan. Yang penting intinya kebersihan kandang itu juga sangat penting sahabat. Jadi kebersihan kandang harus selalu bersih, jangan sampai terlalu kotor, intinya seperti itu sahabat. Itu tip yang selanjutnya ya, kebersihan kandang sahabat. Terus tip yang selanjutnya ya, kenari tembayan supaya cepat produksi ya, mudah-mudahan ya, yaitu tentang kesehatan. Jadi sahabat harus benar-benar cek ya kesehatan si burung sahabat-sahabat semua. Kalau nanti ke burung sahabat dalam keadaan yang kurang sehat atau kurang fit, itu akan menghambat ya, atau akan memperlama ya kenari itu untuk birahi atau untuk produksi ya. Karena kenari yang kurang sehat itu adalah salah satu faktor yang sangat fatal menurut saya nih. Kalau kenari kita lagi kurang sehat, kita misalnya kita kawinkan, toh kalau misalnya sampai kawin, itu pun nanti hasilnya nggak akan maksimal sahabat. Pasti ada aja, misalnya nanti walaupun sampai bertelur pun itu kebanyakan hampir 85% itu bukan pastilah, yang sering saya alami yaitu telurnya zonk nggak isi sahabat. Karena apa? Karena keadaan tubuh si kenari itu tidak fit ya, jadi melakukan proses perkawinan pun itu tidak maksimal, percuma. Jadi nanti
hasilnya nggak maksimal juga sahabat. Jadi untuk kesehatan sahabat harus benar-benar pastikan bahwa kenari sahabat itu semua dalam keadaan yang selalu sehat. Misalnya kita cek yang pertama dari kotorannya berak kapur enggak, berair enggak, misalnya dari kotoran. Terus dari bulunya mengembang enggak, misalnya lincah apa atau enggak ya, gerakan si kenari itu sendiri ya, betina siapan itu sendiri ya. Kalau memang terpantau sedikit kenarinya kurang fit atau kurang sehat sahabat, lebih baik lakukan yang namanya proses perawatan dulu ya. Kita obatin dulu supaya kenari itu sehat, fit, supaya kita lebih gampang ya untuk proses perkawinan nanti ya, untuk produksi ya, supaya cepat birahi karena kalau kenarinya kurang sehat itu nanti percuma sahabat. Kalau menurut pengalaman saya pernah mengalami dulu kenari kurang sehat saya, karena dulu saya sedikit agresif ya, dalam artian sedikit nafsu, maksudnya supaya ini saya cetak nih supaya cepat dapat anakan, saya kawinin aja, padahal itu burung sedang kurang sehat. Tapi hasilnya nggak maksimal sahabat. Jadi telur 4 juga kadang-kadang song semua sahabat. Jadi intinya kesehatan burung harus sahabat benar-benar perhatikan sahabat, untuk kesehatan burung. Itu tips saya ya. Jadi sekarang saya akan kasih tip yang terakhir sahabat, supaya cepat produksi. Jadi tip yang terakhir dari saya adalah sahabat perlu yang namanya melakukan proses pancingan ya, pancingan suara kenari jantan. Supaya apa? Bertujuan supaya itu juga untuk meningkatkan birahi kenari betina juga sahabat. Jadi kalau kenari betina mendengarkan suara kenari jantan itu lebih bagus ya. Misalnya usahakan kenarinya jangan saling berlihatan sahabat, jangan saling berlihatan. Misalnya kenari betina di dalam ruang ternak ya, seperti saya ini ya, jadi kenari jantannya bedakan di ruangan sebelah misalnya. Yang penting intinya jangan saling melihat ya, hanya mendengarkan suara. Jadi nanti biar saling memanggil ya, atau bersaut-sautan ya, intinya seperti itulah. Jadi itu sangat bagus ya. Intinya jangan saling melihat, kecuali dalam proses penjemuran tadi yang pertama, saya tambahkan dalam proses penjemuran. Oke, nanti kita tempel antara kenari betina siapan sama kenari jantan ya, kita tempel nggak masalah, kita jejerkan, kita rendeng-rendengkan supaya nanti kenari jantannya ini gacor ngerek di depan kenari betina. Ini sangat bagus ya, ini untuk mendongkrak birahi juga sahabat, menurut pengalaman saya ya. Jadi ini sangat bagus ya. Jadi itu proses penjemuran oke, tapi nanti di luar penjemuran kita tempatkan kenari jantan di luar ruangan ya, jangan dalam satu ruangan ya, supaya nanti saling memanggil ya. Untuk bertujuan itu juga untuk meningkatkan birahi juga itu. Oke sahabat, jadi itulah poin yang pertama menurut saya ya. Jadi tip bagaimana rawatan saya tentang kenari betina siapan atau tembean supaya cepat produksi ya. Itu yang penting kita udah berusaha, berikhtiar, mudah-mudahan nanti ada hasilnya. Oke, terus kita lanjut poin yang kedua, tadi yang pertama ya. Yang kedua, karena kemarin banyak juga pertanyaan ya tentang atau di kolom komentar ya mengenai kenari betina siapan ya atau tembean, itu problem-problem yang sering dialami. Saya sedikit menambahkan saja sahabat. Jadi problem yang dialami kenari betina siapan, biasanya yang sering saya jumpai itu saya alami ya, setelah kenari betina siapan itu berhasil kita kawinkan bahkan bertelur, itu banyak sekali yang problem-problem. Yang pertama misalnya sudah bertelur dia tidak mau mengeram. Nah, kok bisa? Penyebabnya karena apa? Misalnya bentar, ada yang lewat dulu karena posisinya di pinggir jalan raya persis ya, jadi sedikit ramai sahabat, sorry sahabat. Balik lagi sahabat, yaitu tadi sudah bertelur tidak mau mengeram. Penyebabnya karena apa? Biasanya dalam proses perkawinan itu tidak maksimal sahabat. Karena tidak maksimal walaupun sudah bertelur, itu kadang-kadang tidak mau mengeram. Itu pengalaman saya. Jadi begitu mendengar kenari suara jantan, dia tadinya lagi antang di sarang, dia turun lagi, jadi naik turun, jadi angeramnya tidak maksimal sahabat. Itu biasanya seperti itu.
kawin tidak maksimal. Terus bisa juga karena proses kenari betina siapan, sahabat tuh jangan kaget ya kalau mengalami hal-hal seperti ini ya, karena biasanya itu baru proses perkawinan sahabat. Namanya proses perkawinan kadang-kadang itu belum pinter, jadi begitu melakukan proses perkawinan kadang-kadang antara pen kenari jantan dan betina kadang-kadang nggak pas ya, jadi nggak maksimal, intinya seperti itu sahabat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang tidak mau mengeram, kurang lebih kemarin ada yang bertanya ya, kurang lebih penyebabnya seperti itu. Jadi proses perkawinannya nggak maksimal, kurang lebih seperti itu sahabat. Karena ya ini, karena baru pertama ya, baru belajar proses perkawinan, belajar mengeram, seperti itu sahabat. Yang penting jangan kaget, biasanya ini hampir 75% kalau kenari betina siapan pasti 50-50, 50% pasti kebanyakan telurnya zong. Telur 4 kadang-kadang ngisi 1, ngisi 2. Sahabat jangan kaget, karena ini baru pertama, tapi nanti insya Allah kalau yang kedua biasanya lebih maksimal dan hasilnya bisa ngisi semua telurnya sahabat. Itu problem yang sering dialami kenari betina siapan sahabat. Terus problem atau kendala yang dialami kenari betina siapan ya, yang kedua ya, tadi yang pertama tadi seperti pengeraman ya, tidak maksimal. Terus yang kedua adalah setelah dirami akhirnya menetas anakan, misalnya anakan baru umur sekitar 1, 2, 3 bahkan 4 hari. Pengalaman saya yang saya alami, bukannya dilolos secara maksimal, malah anakan itu dipatokin sampai jatuh, lalu jatuh ya dari kotak sangkar, jatuh ke bawah alas sangkar ya. Itu ada juga kenari yang pertama produksi seperti itu sahabat, yang saya alami ya. Itu bisa terjadi seperti itu, kenapa itu kan ya? Nomor 1 karena belum berpengalaman, nomor 2 ya bisa juga mendengar suara kenari jantan itu juga seperti yang pertama tadi ya. Jadi dia tumbuh rasa birahi lagi sehingga anaknya dijatuhin, supaya anaknya dijatuhin, dia pengen kawin lagi ya. Jadi proses birahinya naik lagi, supaya proses birahinya naik lagi maksud saya, sehingga anaknya itu dijatuhin. Ya ada juga yang seperti itu, kendala-kendala problem kenari betina siapan ini banyak sekali lah sahabat. Jadi sahabat jangan kaget nanti kalau ada problem atau kendala-kendala seperti ini ya. Pokoknya intinya kita harus ekstra ya, kenari siapan ini benar-benar ya. Jadi untuk yang pertama pokoknya jangan kaget lah, pasti banyak nanti akan beberapa hal-hal ya, dari fase demi fase pasti nanti akan sahabat jumpai lah. Jadi ini pengalaman saya, berbagi pengalaman saya seperti ini sahabat. Intinya yang penting kita harus tetap optimis, belajar lah ya, jangan putus asa lah ya. Oke, itu untuk mengenai kendala ya atau problem kenari betina siapan yang saya alami sahabat ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi, poin pertama adalah rawatan saya, pengalaman saya bagaimana supaya kenari betina siapan cepat produksi. Terus yang kedua yaitu poin tentang kendala-kendala yang sering saya alami ya, tentang kenari betina siapan itu sendiri sahabat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pengalaman saya ya. Jadi saya tambahkan sedikit mengenai kenari betina siapan pertembayan ya. Sahabat harus pastikan umur sahabat, umur dan seri sahabat yang mau diternak ya. Umur pastikan ya, karena dari seri lokal atau loper bahkan naik lagi ke AF, bahkan seri F itu beda-beda sahabat menurut pengalaman saya. Jadi kalau kenari lokal itu proses produksinya lebih cepat, bisa di umur 6 bulan 7 bulan itu sudah siap untuk kita produksikan sahabat. Lebih cepat ya untuk dari proses birahinya, pokoknya lebih cepat ketimbang seri misalnya kayak F1 ya. F1 biasanya di umur sekitar 8 sampai 9 bulan. Jadi itu memerlukan waktu yang lebih lama lagi sahabat. Jadi sahabat harus pastikan nih, sahabat yang lagi di ternak ini kenari betina siapan sahabat, ini serinya apa dulu, lokal atau seri F gitu kan ya. Jadi nanti kurang lebih ya, kalau lokal sekitar 6-7 bulan ya itu udah siap. Terus untuk kenari seri F atau AF atau seri F biasanya di umur 8 bahkan 9 bulan. Jadi nanti sahabat harus pastikan dulu nih, kalau misalnya kenari lokal berarti kurang lebih di umur 6-7 bulan. Sahabat lakukan cara-cara yang pengalaman saya yang barusan saya bagikan ya, mudah-mudahan nanti kurang lebih lah
kurang lebih 1 minggu bahkan sampai 10 hari, mudah-mudahan ada hasilnya. Kalau untuk kanari yang lokal ya, jadi kalau untuk sahabat misalnya kanari yang seri F, ya harus pastikan juga umurnya kurang lebih di umur 8 sampai 9 bulan sahabat. 8 sampai 9 bulan, mudah-mudahan itu udah waktu-waktu yang pas ya untuk menurut saya udah masuk kanari betina siapan ya kalau untuk seri F ya. Beda dengan kanari lokal ya. Kalau lokal dari umur 8-9 bulan udah bukan siapan lagi, itu udah harusnya udah beberapa kali melakukan produksi sahabat. Oke sahabat, jadi itulah tadi yang bisa saya bagikan ya untuk video kali ini ya, mengenai satu poin pertama, rawatan saya mengenai kanari betina siapan supaya cepat produksi dari tadi ya, dari awal ya sampai akhir ya. Terus poin yang kedua yaitu tentang kendala yang dialami kanari betina siapan, itu apa saja. Itu yang saya alami ya, tadi sudah saya bagikan ya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya. Pokoknya dari umur juga harus pastikan juga ya, itu umur sangat penting ya. Takutnya nanti sahabat masih umur 4-5 bulan sudah dianggap kanari betina siapan, itu salah. Jadi serinya apa, lokal atau seri F, sahabat harus pastikan umurnya, itu sangat penting ya. Jangan sampai salah sahabat, karena nanti kalau salah persepsi ya nanti repot, itu pasti lebih lama lagi, memerlukan waktu yang lama. Pokoknya intinya umur ya pastikan ya. Kanari lokal umur sekitar 6-7 bulan, kanari seri F 8-9 bulan, kurang lebih seperti itu sahabat. Oke lah sahabat, untuk video kali ini sampai di sini dulu sahabat. Pokoknya kalau ada pertanyaan tentang seputar ya video untuk kali ini ya, pokoknya sahabat nggak usah sungkan-sungkan atau nggak usah malu-malu ya, tulis saja di kolom komentar, nanti bisa saya kasih pengalaman saya juga ya, insya Allah bisa saya jawab nanti sahabat ya. Pokoknya tulis saja di kolom komentar. Pokoknya terus jangan lupa dukung channel saya ini, yang baru bergabung jangan lupa subscribe supaya nanti kita bisa sedikit berbincang-bincang lah ya seputar dunia perkenarian. Intinya kita tetap berbagi pengalaman. Pokoknya yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum, tolong bantu subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten untuk berikutnya. Oke lah, sampai di sini dulu sahabat. Akhir kata dari saya, salam satu hobi kanari mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.